Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. 841. Apa yang Anda lihat? Jika Anda datang ke sini untuk membantu, Anda harus mengambil satu untuk kita masing-masing. Xiaoyan tidak berbicara, hanya mendengar pria Taisu di ujung berbicara dengan Xiaoyan terlebih dahulu. Dan dari kalimat ini, Xiaoyan dalam baju besi sedikit mengangkat alisnya. Yang terakhir benar-benar tidak mengenalinya. Tetapi sosok Xiaoyan tidak membuat gerakan apapun. Karena gerakan gegabah sekarang mungkin mengungkap identitasnya. Xiaoyan diam-diam melihat ke arah pria Taisu di ujung dan memandang Xiaoyan yang tidak bergerak. Yang terakhir tidak berbicara lagi. Di bawah pertempuran singkat dan sengit yang tidak berlangsung lama, dua langkah keempat bagaimanapun mereka masih bukan tandingan orang-orang Taisu dan dia segera dikalahkan. Dan serangan orang ini juga sangat ganas, melenyapkan dua sosok langkah keempat dengan cara yang menggelegar. Dalam kabut darah yang meledak pada langkah keempat, aliran kekuatan abadi terus bergabung ke dalam baju besi dewa palsu pria Taisu. Melihat ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit, lalu dia perlahan bergerak maju. Pria Taisu itu memandang Xiaoyan, tapi sepertinya Xiaoyan dia ditutupi oleh pelindung kepala, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya atau perubahan ekspresinya. Tapi Xiaoyan tidak mendeteksi niat membunuh padanya. Dan itu sudah membuktikan pihak lain tidak memiliki keraguan. Karena aura Xiaoyan ditekan dengan sangat datar juga tanpa cacat apapun. Xiaoyan melihat lengan orang ini dan angka 853 bisa dilihat di sana. Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Dia memiliki 841 di lengannya saat ini. Dan angka itu ada di depannya. Jika menurut tebakan sebelumnya, angka tersebut memiliki pangkat dan status, maka statusnya saat ini lebih tinggi dari orang ini. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan berbicara dengan suara rendah dan hati-hati. Alih-alih memintanya untuk bertanya pada pria Taisu. Jadi Xiaoyan harus menjadi orang pertama yang menanyainya. Dengan cara ini, dia memiliki lebih banyak inisiatif. Apakah Anda menemukan sesuatu? Suara Xiaoyan yang dalam dan serak keluar karena dia pernah mendengar suara orang itu sebelumnya. Xiaoyan juga secara sadar meniru suaranya meskipun tidak mungkin 100% mirip. Tidak masalah untuk meniru 7 atau 8%. Tidak, saya memecahkan banyak keabadian di sepanjang jalan. Yang terakhir menjawab Xiaoyan dengan suara datar. Namun, dewa yang ditemui di level yang lebih tinggi semakin kuat. Untungnya kita telah bergabung dan kami dapat bekerja sama untuk membantu, kata 85 perlahan. Mengapa Anda tidak mengambil tindakan sebelumnya? Selama jeda, 853 tiba-tiba berbalik untuk melihat Xiaoyan. Saya tidak ingin bergerak. Xiaoyan menjawab dengan acuh tak acuh tanpa sopan. Yang terakhir, jelas sedikit terkejut. Rupanya pemilik asli dari baju besi ini jelas bukan dari karakter ini. Xiaoyan melihat sedikit perubahan dan terus berbicara dengan segera. Keduanya berada di akhir pertempuran mereka. Karena mereka adalah mangsamu, aku tidak perlu mengambil bagianmu. Kenapa kamu begitu sopan? Aku membunuh banyak makhluk abadi dan cadangan kristal merah sudah penuh. 853 segera menjawab dengan senyuman. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya dan hampir terbuka. Saya pikir hubungan antara Taisu dan orang-orang ini tidak harmonis, tetapi jelas ini hanya individu. Mereka berada di tempat yang berbeda dan beberapa memiliki persaudaraan dan saling menjaga. Kristal merah? Kata ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama yang sangat sederhana. Meskipun Xiaoyan sangat mengenal baju besi dewa palsu, dia juga tahu bahwa baju besi dewa palsu diberikan kepadanya dengan menyerap kekuatan abadi dari pusat kekuatan abadi lainnya. Dan di dalam kristal ada sedikit keabadian yang tersisa. Kekuatan keabadian hampir habis.
Jelas, ketika 841 melawan Xiaoyan, dia telah menggunakan semua kekuatan keabadian sepenuhnya, dan dia tidak punya banyak cadangan. Jadi, dia harus menemukan cara untuk mengisi kembali kekuatan keabadian segera mungkin. Karena begitu, dia menggunakan kekuatan avatar Dewa Asli. Kekuatan tubuh abadi akan terungkap. Kekuatan keabadian adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda, dan perbedaan antara keduanya dapat dilihat secara sekilas. Saya bertemu dengan beberapa makhluk abadi yang sulit, dan saya hampir jatuh, kata Xiaoyan dengan nada pura-pura getir. Hanya dengan berbohong, dia dapat membuktikan bahwa dia telah menghilangkan kekuatan keabadian. Oh, di mana mereka? Aku akan kembali bersamamu. Sosok 853 berkata dengan sedikit marah. Sepertinya dia tidak bercanda, tetapi benar-benar bermaksud membantu Xiaoyan. Lupakan saja, mereka tidak lemah. Bahkan jika kita berdua bergabung, mungkin kita akan bertarung untuk waktu lama. Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Hanya saja, saya telah menderita beberapa. Saya khawatir saya tidak bisa bergerak untuk saat ini. Xiaoyan melanjutkan, dan yang terakhir mengangguk sedikit, seolah-olah dia tidak meragukan Xiaoyan. Tidak apa-apa, Anda sembuhkan lukamu dulu, dan jika Anda bertemu musuh lagi, saya ada di sini. 853 menepuk dadanya dan berkata dengan serius kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Sosok 853 maju selangkah, mengulurkan tangannya dan tiba-tiba meraih lengan Xiaoyan yang membuat Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Tapi Xiaoyan tidak melawan. Setengah dari kekuatan keabadian saya akan saya bagikan dengan Anda. Sehingga meskipun Anda menghadapi musuh yang kuat, Anda masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Sosok 853 berkata perlahan kepada Xiaoyan yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan Xiaoyan. Tampaknya orang-orang Taishu tidak sepenuhnya acuh tak acuh dan haus darah. Ini membalikkan imajinasi Xiaoyan, dan Xiaoyan tiba-tiba mengerti bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan besar karena baju besi dewa palsu, namun di dalam baju besi ini, dia tidak lebih dari seorang dewa pertarungan. Sejauh ini, 3 orang Taishu telah terbunuh dan semuanya adalah dewa pertempuran. Jika mereka ditempatkan di beberapa benua atau bintang, dewa pertarungan tidak lemah. Tetapi dalam ketiadaan yang luas ini, ketika menghadapi banyak makhluk abadi, dewa pertarungan benar-benar seperti semut. Itu sepenuhnya karena keberadaan baju besi dewa palsu, sehingga mereka dapat memasuki wilayah orang kuat ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada persahabatan dan saling membantu. Terima kasih, kata Xiaoyan lembut, dan tidak melakukannya tindakan menggenggam yang tidak perlu, karena saya tidak tahu kebiasaan Taishu. Jadi cobalah untuk mengurangi tindakan yang tidak perlu untuk menghindari kecelakaan. Sosok 853 mengangguk sedikit, dan setelah selesai, dia melihat sekeliling, lalu berkata setelah mengkonfirmasi arah ke lantai 9. Menurut rencana, orang yang membunuh 893 dan 927 akan segera muncul. Setelah mengatakan itu, sosoknya bergerak dan terbang ke sisi yang jauh. Xiaoyan juga sedikit mengangguk dan mengikuti sosoknya. Tetapi orang ini tidak tahu bahwa orang yang mereka cari sudah muncul, dan itu tepat di depan mereka. Di lantai 8, 2 sosok saling bertautan dan berlari cepat di kabut abu-abu. Selama perjalanan ini, banyak aura yang telah melewati mereka. Tetapi tanpa kecuali, ketika mereka melihat kedua sosok itu dengan jelas, mereka dengan patuh memilih untuk menghindarinya. Karena hampir sebagian besar pembangkit tenaga abadi menyadari bahwa baju besi dewa palsu mereka sangat kuat. Jadi sekilas terlihat bahwa kedua sosok ini berasal dari Taishu. Jadi tidak ada yang berani berpikiran jahat terhadap mereka. Setelah berlari beberapa saat, Xiaoyan melihat ke bawah. Ada banyak nafas berkumpul di sini dan sosoknya sedikit berhenti. Ada apa? Sosok 853 juga berhenti, menatap Xiaoyan dan bertanya dengan bingung. Xiaoyan merenung sejenak
dan tidak mengatakan apa yang sebenarnya dipikirkan, tetapi menjawab dengan suara rendah. Bukan apa-apa, aku hanya ingin membunuh 2 orang untuk mengisi kembali kekuatan abadiku. Oh, setidaknya 30 pil ajaib Cian Anda belum ditingkatkan. Sosok 853 tiba-tiba bertanya pada Xiaoyan, dan Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Apakah Anda memerlukan 30 baris? Energi iblis ini tidak mudah untuk ditekan. Sejauh ini saya hanya mengumpulkan 20 baris. Sepertinya saya benar-benar dapat membunuh 2 orang. Xiaoyan segera mengangguk. Dia tidak memiliki 20 pola, tetapi 80 pola yang telah dipadatkan. Dan setelah melahap semua buah marwo selama kultivasi, telah ditambah 2 buah yang diberikan oleh permaisuri. Energi sihir agung juga mengalir ke tubuh Xiaoyan seperti ki asal. Tanpa disadari, telah dinaikkan dari 50 pola menjadi 80 pola dan tidak jauh dari 100 baris. Ayo pergi dan lihat dulu. Jangan terburu-buru melakukannya. Kudengar di sini ada makhluk abadi yang sangat kuat. Konon dia hampir melangkah ke Dewa Abadi Semu, warisan dari orang yang begitu kuat. Meskipun kita tidak bisa berlatih, tetapi jika itu adalah senjata atau sesuatu yang berguna, itu juga bisa menjadi salah satu caranya. Sosok 853 malah memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk, karena yang sebenarnya dia inginkan bukanlah energi sihir sama sekali, dan itu cukup untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan 80 baris penuh pil ajaib ungu. Dia bahkan lebih penasaran mengapa begitu banyak orang datang ke sini. Setiap lantai sebenarnya memiliki poin warisan utama, dan jelas ini adalah poin warisan dari lantai 8. Peningkatan terus-menerus, warisan akan menjadi semakin kuat, seperti keterampilan bertarung yang diperoleh Xiaoyan. Sekarang, jika pil ajaib 80 pola dapat menggunakan bayangan cahaya ajaib Tianhe, itu harus dapat menampilkan kondisi terkuat. Tapi sekarang dia telah memilih untuk menjadi agen rahasia. Semua keterampilan bertarung ini tidak lagi dapat digunakan, dan dia bahkan harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari mengambil terlalu sedikit, mengambil tembakan atau tidak. Bahkan jika dia melakukan tembakan, dia hanya bisa menggunakan tombak surgawi iblis Taisu. Sosok Xiaoyan dan 853 turun perlahan, dan penampilan mereka berdua segera menarik banyak perhatian dari sekitarnya. Ketika mereka melihat baju besi dewa palsu yang aneh dan kuat di tubuh mereka, mereka semua menciutkan mata. Tapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu takut. Taisu memang kuat, tapi dia tidak terkalahkan. Selain itu, Taisu juga telah banyak dilenyapkan di alam Xuanyin. Jadi beberapa orang yang benar-benar kuat, seperti mereka yang berada di atas langkah kelima. Meskipun mereka sedikit takut pada Taisu, mereka pasti tidak takut untuk melarikan diri saat bertemu. Di depan mereka ada area berdarah. Jika dilihat dari tanah, tanahnya retak dan benjolan merah terlihat lunak seperti daging dan darah. Mereka jelas bisa merasakan perasaan yang sama sekali berbeda dari sekitarnya. Tetapi pada saat ini, di tengah-tengah ada 3 bola cahaya berwarna darah yang mengambang dengan mengesankan. Dan mata semua orang terfokus pada bola cahaya berwarna merah darah itu. Tetapi saat ini, tidak ada yang berani memasukinya, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Tetapi saat Xiaoyan mendekat, dia merasa bahwa tempat ini memiliki kekuatan penahan yang kuat. Mungkin ini juga alasan mengapa semua orang tidak memasukinya. Namun, Xiaoyan menemukan bahwa dengan kedatangan mereka berdua, kekuatan pembatasan itu sangat melemah dalam sekejap. Xiaoyan langsung mengerti. Jelas, jika dia ingin memulai warisan ini, dia perlu mengumpulkan cukup banyak orang kuat. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia harus mengatakan bahwa Raja Iblis Tianhe memang seseorang yang cinta perang. Bahkan setelah kejatuhannya, warisan yang diatur, dia berharap semua orang akan berjuang dalam pertempuran. Itu hanya batasan, biarkan saya melanggarnya.
Setelah mengatakan itu, sosok 853 bersiap melakukannya secara langsung. Berniat menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa menghancurkan batasan tersebut. Tunggu sebentar, jangan bertindak gegabah. Bahkan jika Anda membuka paksa, orang-orang di sekitarmu ini akan berkerumun dan kemudian Anda harus menghadapi pertarungan. Kerugian lebih besar daripada keuntungannya. Xiaoyan menghentikan 853 dan yang terakhir mengangguk segera setelah mendengar ini. Ya, hampir saja. Saya akan dengarkan Anda. Sosok 853 menjawab. Xiaoyan tersenyum kecut dan tiba-tiba merasa bahwa orang Taisu ini mungkin tidak dapat menggunakan otaknya sampai batas tertentu, yang selalu membuat Xiaoyan merasa sedikit aneh. Pada saat berikutnya, sesosok muncul. Xiaoyan berkata dalam hatinya, karena nada bicara ini sangat mirip dengan Xiaoyan. Dengan reaksinya terhadap penilaian masalah tersebut, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan tiba-tiba merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Tepatnya, dia sedang memikirkan teman-teman yang dulu tertawa dan bercanda, yang bukan kerabat tetapi lebih baik dari kerabat. Xiaoyan tidak pernah sekalipun bertanya pada dirinya sendiri, dapatkah segala sesuatu dari masa lalu kembali? Pada saat ini, Xiaoyan terjebak di antara ingatan, dan dia sedikit bingung. Setelah beberapa saat, ketika mereka mendengar suara siulan dari sekitarnya lagi, dan beberapa sosok mendekat, dan setelah mereka memasuki area ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa batasan telah melemah lagi, yang membuat lingkungan sekitar mulai terasa sedikit gelisah. Saat pembatasannya sudah sangat lemah, seperti lapisan kertas jendela, selama seseorang merentangkan jari dan mereka bisa menembusnya. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya tidak bisa menahannya dan memimpin. Meskipun garis merah terlihat samar saat ini, mereka masih bertabrakan dengan pisau panjangnya. Dengan ledakan, kekuatan batasan juga meledak dan hantaman kuat menyapu sekelilingnya. Tepat setelah orang ini bergerak, segera ada orang kedua. Orang ketiga menembak satu demi satu, tetapi mereka tidak menggunakan kekuatan penuh. Meskipun mereka menembak, mereka memilih untuk mendayung lebih banyak. Sepertinya mereka bermaksud membiarkan lebih banyak orang berpartisipasi. Hanya saja dengan cara ini, mereka bisa adil dalam beberapa serangan. 7 atau 8 orang mendarat di pembatasan dengan kertas, dan suara gemuruh tidak ada habisnya. Pembatasan yang tampaknya lemah dan rentan ini jelas melebihi harapan semua orang. Anda bisa melakukannya sekarang. Pengekangan telah mencapai titik terlemahnya, gumam Xiaoyan. Meskipun dia berbicara, sosoknya tidak bergerak. Namun, saat kata-katanya jatuh, sosok 853 mematuhi kata-kata Xiaoyan dan bergegas keluar. Kemudian, kekuatan abadi yang kuat meletus di tubuhnya. Di bawah tatapan banyak mata, pukulan kuat mendarat di atas batasan ini.